Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, sahabat RSA di mana berada. Jumpa lagi bersama saya Kori Suryo Wijoyo, masih dalam acara saya kita di RSA Menyapa. Ini hadir setiap Rabu bersama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda. Di sini sudah ada bintang tamu atau tamu saya hari ini yang sudah hadir di sebelah saya, Dr. Gute Rizal Kriswono, SPB ya dok ya, dokter spesialis bedah MKes ya, belakangnya ada MKesnya lagi ya dok. Oke. Baik dokter, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngomongin apa dok? Hernia. Hernia ya dok ya. Baik sahabat RSA, hari ini kita dengan tema apakah hernia perlu operasi? Baik dokter, saya mau sapa dulu ya sahabat yang ada di manapun Anda berada ini sahabat RSA. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Rumah Sakit Hasyim Asyari di @rs.hasyim_asyari dan FB-nya juga di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Jangan lupa nanti ada 2 pertanyaan yang paling menarik perhatian dari Dokter Gute, nanti ada spesial giveaway-nya. Jangan lupa untuk komentarnya, nanti pertanyaan yang paling spesial nanti akan mendapatkan hadiah dari Dokter Gute. Terus ada YouTube-nya Rumah Sakit Hasyim Asyari di @hasyim_asyari 1. Dan di sini juga Hasyim Asyari melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien BPJS Ketenagakerjaan, ada jasa raja, ada dompet duafa, menerima pasien umum dan asuransi Medika Plaza. Di Rumah Sakit Hasyim Asyari juga ada promo kitan dengan dokter spesialis bedah dengan harga yang spesial sekali, dan ada giveaway bagi peserta kitan. Jadi peserta kitan yang ada di Rumah Sakit Hasyim Asyari mendapatkan gift yang menarik nantinya ya. Jangan lupa juga nongkrong asik di RSA Point. Di Rumah Sakit Hasyim Asyari juga menyediakan IGD 24 jam, ada medical check up setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 20. Tentu saja hadirnya Dr. Gute Rizal spesialis bedah. Tentu saja di Rumah Sakit Hasyim Asyari ada poli bedah ya dokter ya. Jamnya jam berapa dokter kalau Dokter Gute prakteknya? Jadi jam 9 Jam sampai 9? jam 14.30. Lama sekali ya dok ya? Jam 9 pagi ya? Setiap hari ya dok ya? Setiap hari. Senin sampai Jumat, sedangkan hari Sabtunya pukul 7 sampai jam 9. Baik dokter, kita kembali ke hernia ya dok ya? Kalau menurut dokter hernia sendiri itu apa sih dok? Ya, sebenarnya sekali warga bisa. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu hernia dan bagaimana penanganan hernia itu selanjutnya. Sebelumnya kita harus ketahui dulu apa itu hernia. Hernia adalah suatu penonjolan atau adanya benjolan yang berada di permukaan tubuh manusia yang bersifat abnormal melalui suatu lubang atau celah yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dari lubang itu keluar sebagian atau bagian tertentu dari anggota tubuh, terutama yang paling sering ada di daerah perut, rongga perut dan rongga dada, keluar menuju ke daerah yang tidak pada tempatnya. Iya dok, saya belum bisa membayangkan itu masuk gini gitu di perut gitu ya dok ya? Ya, jadi secara gampang, secara gampangnya gimana? Definisi itu hernia itu seperti organ dari dalam perut, ya, karena ada tekanan yang besar, ada kelemahan dari dinding perut, ada kelemahan otot dinding perut, dan adanya celah yang tadinya itu celahnya tidak ada, kemudian karena kelemahan dinding perut dan tekanan yang berulang-ulang, celah itu akan terbuka lebar, di mana itu menjadi tempat organ perut seperti usus terutama, kemudian saluran kencing, kemudian kandung kencing, bahkan hati, liver, hepar itu bisa keluar melalui lubang itu ke permukaan tubuh. Biasanya paling sering adalah di daerah lipat paha atau selangkangan orang sering bilang, kemudian di daerah sekitar pusar,
udel itu ya. Udel ya. Dan kemudian yang ada juga di batas selaput antara rongga dada dengan rongga perut yang disebut sebagai diafragma. Itu sakit nggak dok ketika keluarnya yang namanya benjolan? Benjolan itu. Benjolan itu awalnya biasanya dia tanpa gejala. Tanpa gejala ya dok? Iya. Bisa tanpa gejala. Atau diawali rata-rata dengan tidak ada gejala. Gejala yang muncul adalah rasa nggak nyaman saja. Bila yang muncul ada di daerah lipat paha atau selangkangan. Yang orang awam ini baru saya ingat namanya sering disebut sebagai turun drop ya. Iya dok. Turun drop atau pada anak-anak sering di daerah sekitar pusat yang disebut orang awam sering menyebut sebagai pusar bodong, udel bodong. Udel bodong Iya. pas hernia ya dok? Iya, jadi udel bodong turun drop Iya. itu adalah salah ini beberapa macam dari hernia. Ya, masih ada banyak macam lagi, antara lain hernia yang diafragmatika. Iya. Itu ada beberapa macam juga, di mana kalau munculnya di bagian depan dari dinding dada itu hernia hiatal, hernia diafragmatika Bohdalek namanya, biasanya muncul pada anak-anak yang baru lahir. Itu merupakan suatu kelainan bawaan, di mana tidak menutupnya selaput pembatas antara dinding dada dengan dinding perut. Selain itu ada namanya hiatal hernia, di mana orang yang mengalami hiatal hernia ini itu lambung atau gaster itu bergeser ke atas ke dalam rongga dada. Seharusnya kan gaster itu atau lambung ada di rongga perut. Dia bergeser ke rongga dada karena tekanan dari dalamnya perut itu yang besar, lemahnya otot-otot diafragma, dan disertai dengan kekurang mampuan itu ada namanya semacam tes sphincter itu pintu di mana tempat lubang kerongkongan itu, saluran makanan yang dari mulut ke dalam gaster itu, otot-ototnya iritasi, melemah karena hubungannya adalah biasanya pada orang-orang yang sering merokok. Sehingga vaskularisasi di dari sana berkurang, kemampuan dia untuk membuka nutup itu menurun. Akibatnya adalah lambung yang harusnya di dalam perut naik ke atas. Ini keluhannya adalah perih seperti kayak emah begitu, kemudian kadang susah bernapas kalau dia banyak makan, atau bahkan bila dalam kondisi yang sedang olahraga dia tiba-tiba agak sesak. Karena apa? Dia terjadi pergeseran dari organ abdomen, dari gaster atau lambung naik ke atas. Sesak jadinya. Iya. Selain ada juga yang nyeri dada di daerah selangkangan, yaitu untuk hernia yang turun berat tadi itu, biasanya dia keluarnya adalah nyeri, kemudian kemerahan di daerah situ, bahkan bisa sampai dia tidak bisa buang air besar dan muntah-muntah karena terjepitnya saluran pencernaan atau usus itu di daerah lubang hernia. Jadi macamnya jenisnya banyak ya dok ya? Banyak sekali itu ya dok. Ya. Tapi menurut dokter yang paling sering dikeluhkan atau dokter sering menangani kasus hernia yang mana ya dok? Ya. Dari di daerah rongga perut sendiri sekitar ada 5-6 macam hernia, yaitu hernia yang paling sering adalah hernia inguinal yang di selangkangan itu yang disebut turun drop. Itu pun ada 3 macam hernia di selangkangan, di inguinal, yaitu hernia inguinal yang lateral, hernia inguinal yang medial, dan hernia femoralis. Letak-letaknya berdekatan sekitar 3-4 cm saja dari selangkangan itu. Kemudian naik ke atas itu hernia Spigelian. Hernia itu di kanan dan kirinya pusat. Iya. Jadinya udel gitu ya dok ya? Udel ya. Bahasa awamnya udel pada resa. Iya. Di mana otot-otot situ biasanya adalah otot perpindahan dari
otot-otot dinding perut bagian depan dan otot-otot dinding perut bagian samping. Di celahnya itu kalau orang terlalu gemuk, maaf ya, obesitas, itu otot-ototnya dia melar karena mekar sehingga ada space jarak antara otot yang di dinding depan itu yang kalau orang fitness yang disebut sebagai apa? Six-pack. Iya. Nah, otot-otot six-pack itu yang dinding anterior dengan otot-otot samping namanya otot musculus quadratus, obliquus externus itu dia terpisah. Nah, sehingga ada celah di situ yang menyebabkan organ ya dari dalam perut seperti usus yang tadi saya sebutkan, guna saluran kencing mungkin tapi agak jarang. Kemudian liver pun bisa muncul di situ, bisa keluar di situ. Kemudian berikutnya adalah hernia yang di daerah pusat, hernia umbilicalis. Ya. Itu sering biasanya pada anak-anak yang disebut sebagai udel bottom gitu. Anak lahir di mana lubang pusat itu seharusnya sudah nutup usia sekitar 1 sampai 2 tahun. Sebelum kelahiran atau setelah kelahiran pun dia masih ada kemungkinan menutup spontan sampai usia 1 tahun. Lebih dari 1 tahun dia tetap nggak menutup, itu yang harus kemudian kalau tidak menimbulkan keluhan harus dilakukan tindakan operasi. Dan masih banyak ada lagi yang di diafragma tadi saya bilang yang di anterior namanya baudale, hernia hiatal. Kemudian ada bekas operasi seperti pada wanita-wanita yang menjalani operasi SC kelahiran itu, bila dia tidak merawat kondisinya, terlalu gemuk, maaf ya, obesitas gitu, atau pada usia lanjut yang pada wanita yang mengalami setelah meraih operasi kelahiran atau seksio itu, di daerah situ akan muncul benjolan dari dalam perut keluar yang disebut sebagai hernia insisional. Banyak sekali ada jenis-jenis hernia ya. Jadi sahabat RSA bisa bisa melihat tubuhnya sendiri. Kalau ada benjolan bisa langsung menghubungi dokter Buta di Rumah Sakit Hati Masari di Poli Bedanya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 2 ya. Atau di hari Sabtu ya dok jam 7 sampai jam 9 pagi. Oke, baik dokter. Tadi ini yang paling sering kan saya lihat di itu kan HIL ya dok ya, kadang saya sering melihat sekali diagnosa HIL itu hernia inguinal lateralis ya. Itu terjadi pada selangkangan ya dok ya. Iya, pada selangkangan paling sering pada laki-laki. Ya, pada wanita ada, wanita juga, pada wanita bisa juga. Tetapi kenapa pada laki-laki itu sering? Karena saluran di daerah selangkangan itu disebut sebagai inguinal ya. Iya. Di daerah inguinal itu ada saluran yang namanya saluran kanal inguinalis. Di kanal inguinalis itu ditutup oleh otot-otot dari daerah inguinal. Ada 3 otot. Otot obliquus externus, otot obliquus internus, dan otot transversalis. Itu membentuk tiga otot itu membentuk saluran di inguinal atau di selangkangan. Nah, pada laki-laki saluran ini relatif lebih panjang daripada wanita. Nah, saluran ini yang dibentuk ini relatif lebih panjang dan masalah dia juga lebih lebar. Oh, nggak sama ya dok? Iya, nggak sama. Kalau pada wanita itu relatif lebih pendek dan lebih sempit. Karena dia dilalui oleh di dalam saluran itu pada laki-laki dilalui oleh otot-otot remasterika, yaitu otot yang menarik organ laki-lakian itu testis naik ke atas. Pada waktu kalau suhu dingin itu dia naik, dan saat suhu hangat dia akan turun lah. Otot yang menarik testis itu adalah otot remasterika yang melalui dia tarik ulur lariknya melalui kanal inguinalis tadi. Yang kedua adalah ini saluran epididymis, yaitu saluran yang tempat menghantarkan organ ini sperma dari testis menuju ke uretra eksterna menuju ke penis, itu melalui saluran epididymis yang dilalukan melalui kanal inguinalis tadi itu. Nah, sehingga relatif beberapa struktur di sana yang menyebabkan kanalis inguinalis itu cukup lebar. Akibatnya kalau ada tekanan yang besar ataupun tekanan yang cukup tetapi berulang kali terus-menerus, itu akan mudah menimbulkan daya dorong yang kuat sehingga dia akan menyebabkan
terbelah. Akhirnya terbuka masuk gitu, Masuk sakit ya. Ya. Cirinya gimana dok, gejalanya gitu? Misalkan terjadi heal ini pada seorang laki-laki itu, Ya. biasanya orangnya gimana dok? Ya. Kesakitan atau apa? Ya. Kayak apa? Gitu. Ciri-ciri yang saya tadi bilang di awal adalah apakah harus ada gejala? Tidak. Jadi hernia ini belum tentu tidak harus ada gejala. Belum sakit ya dok? Belum tentu sakit. Ya hanya ditandai dengan keluhan kok ada maaf, ada benjolan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Iya. Itu aja awalnya. Kemudian berubah menjadi lama-lama membesar. Karena apa? Aktivitas yang dilakukan itu terus-menerus, kemudian dia sering mengejar, kemudian dia pola dietnya kurang, mengakibatkan berat badannya meningkat, kemudian aktivitasnya juga berlebihan, misalnya kurangnya olahraga, aktivitas yang berlebihan itu dalam hal pekerjaannya tetap ada yang biasanya mengangkat-angkat, beban berat itu dilakukan terus-menerus, dan asupan makanan itu kurang berserat sehingga dia kalau BAB harus mengejar. Beberapa faktor ini yang menyebabkan hernia yang di daerah selangkangan itu akan lebih cepat membesar. Nah, iya. Dan gejalanya yang paling sering adalah keluar masuk, hilang timbul benjolan itu, disertai dengan keluhan yang kadang nyeri, kadang bahkan bisa sampai ke sulit BAB, buang air besar, atau sulit buang air kecil, atau bahkan sampai dia muntah-muntah. Oh gitu ya dok? Sampai ke bisa muntah juga ya? Muntah-muntah. Kenapa? Karena benjolan yang tadi keluar ke sana sudah tidak bisa masuk lagi, mengakibatkan jepitan atau jeratan dari organ yang keluar masuk tadi, terutama ada usus yang semakin saat dia akan semakin membesar. Tidak perlu menunggu beberapa hari, tetapi menunggu dalam hitungan menit atau jam. 1 jam, 2 jam, 3 jam, di mana usus yang sudah keluar ke melalui hernia tadi, lubang hernia ke daerah skrotum, dan kemudian tidak kembali karena aktivitasnya terus dilakukan, dia tidak kembali dalam hitungan 1 jam, 2 jam, 1 jam pertama mungkin awalnya dia nyeri tapi mungkin dia indahkan, yang tidak segera dikonsulkan. Lambat laun dia akan yang tadinya awalnya terjerat biasa, dia semakin bengkak. Kenapa? Karena aliran balik dari pembuluh darahnya tidak lancar. 1 jam berikutnya dia akan bengkak, alirannya nggak bisa kembali, semakin tidak kembali, aliran darahnya dia akan semakin bengkak. Nah di saat itu dia baru berangkat pergi berobat ke dokter atau ke rumah sakit, di mana kondisinya semakin besar. Ya, rata-rata tergantung memang dari usia dan dari berat badannya pasien itu. Semakin dia badannya besar, itu semakin cepat dia untuk terjerat. Atau semakin tua, sebetulnya semakin tua masih mudah keluar masuk, tetapi karena ukurannya yang keluar itu melampaui ukurannya dari lubangnya, sehingga kemampuan untuk kembalinya berkurang, susah, sehingga jeratan semakin besar, semakin nyeri, dan kemungkinan terburuk itu bisa terjadi. Jadi seru sekali ya dok ya kita hari ini ngobrolnya ya, sampai aku terpesona belajar dokter. Ya takut loh dok dengan sama jenengan itu. Soalnya kan dokter spesialis ya, takut di gores. Oke, saya akan mau nyapa di teman sahabat dari saya ada di rumah ya dok ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami, Instagram dan TikTok kami di @rs.hasyim_ashari, dan jangan lupa untuk Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Ashari, dan YouTube kami di RS Hasyim Ashari 1. Jangan lupa untuk ngobrol asik dan nongkrong asik di Rumah Sakit Hasyim Ashari di RSA Point. Dan ini ada salam-salam dok yang baru masuk di Instagramnya Rumah Sakit Hasyim Ashari. Ini salamnya dari Bayangkari Polres Jombang, salam untuk RSA semakin di depan. Halo, lagi nonton bareng dok, ibu-ibu Bayangkari di
Polres Jombang. Ada Ivan Julianto dan Musinta dan Arya Dewa yang ada di Jakarta. Salam sehat selalu di sana. Dan ini juga lagi nonton bareng Dok BPJS Kesehatan. Ada Mas Safi'i yang ada di Jombang. Salamnya buat Dokter Gute. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada juga dari BPJS Kesehatan KC Mojokerto Dok. Ada Dokter Indri Lestari Maharani, Ibu Kartika Widyastudi dan Ibu Anggrawati. Salam sehat selalu Ibu. Untuk selanjutnya Dok, tadi kembali lagi ya ke hernia ya. Ya. Jadi alangkah baiknya Dok sebelum membesar itu sudah dikonsultan ke dokter ya Dok. Iya. Jadi Atau rata-rata dia mengonsulkan atau datang ke klinik atau rumah sakit itu bila biasanya sudah mengeluh, sudah ada keluhan. Jarang yang baru dari stadium awal istilahnya kayak gitu. Awal-awal muncul benjolan dia langsung datang jarang. Biasanya sudah terjadi hampir rata-rata kalau dari pasien yang kami tangani di sini rata-rata di atas 1 tahun. 1 tahun, tapi kemudian dia pasiennya bilang baru aja 3 hari 4 hari, itu bukan baru. Munculnya benjolan yang sudah tidak bisa kembali itu dalam waktu 3 hari. Itu pun sudah sebetulnya secara teoritis itu sudah terlambat. Jangan sampai dia tidak kembali atau stagnasi di situ lebih dari 6 jam. Karena perhitungan cara medis itu 6 jam adalah waktu emas atau golden period di mana sesuatu yang terjerat di dalam tubuh manusia itu tidak boleh melampaui dari 6 jam yang mengakibatkan daerah tersebut akan nekrosis atau akan bisa mati. Jaringannya mati ya Dok ya. Oke Dokter, jadi alangkah baiknya walaupun nggak sakit kalau sudah ada benjolan kita konsul ke dokter Gute ya. Iya, boleh ya. Iya. Dan iya, ini ada apa? Banyak pasien-pasien yang datang kemari itu selain dia sudah mengkonsulkan datang untuk konsultasi karena ada benjolan yang sudah mulai ada keluhan nyeri, paling sering adalah nyeri, dan kedua adalah tidak bisa masuk kembali lagi, hilang maksudnya gitu, walaupun dia sudah berbaring istirahat. Yang sering dilakukan sebelumnya adalah untuk menghilangkan benjolan itu, biasanya rata-rata pasien itu pergi ke tukang pijat. Nah, di tukang pijat itu dilakukan pemijatan daerah hernia. Yeah. Mungkin dengan asumsi dia bisa mengurangi atau menghilangkan benjolan itu atau hernia itu. Bahkan sebaliknya sebetulnya. Yeah. Sebaliknya apa? Dengan pijatan atau tekanan yang dilakukan terus-menerus di daerah lubang hernia akan muncul iritasi. Iritasi itu menyebabkan jaringan sekitar hernia itu lecet. Kalau sudah lecet, muncul inflamasi. Inflamasi menimbulkan perlekatan. Nah, perlekatan antara organ yang keluar melalui lubang hernia itu yang paling sering adalah usus atau pembungkusnya usus disebut omentum, yang sering muncul di situ, kemudian dilakukan pemijatan sehingga terjadi perlekatan antara usus atau pembungkus usus omentum dengan lubang hernia. Itulah yang nantinya bila pasien itu harus dapat tindakan operasi, dia akan semakin sulit. Sehingga kondisi saat di meja operasi akan sangat menyulitkan dokter. Saya pernah ada ya beberapa kasus, dari 10 kasus, hampir 5 kasus itu, 50% itu dia selalu dipijat dulu. Setelah dipijat, dia baru, karena tidak membaik, dia baru konsultasi ke dokter, yang harus kita lakukan tindakan operasi, berikutnya harus dengan keputusan harus dilakukan operasi karena sering menimbulkan keluhan. Saat di meja operasi itu kita kesulitan sekali untuk melakukan reparasi atau operasi hidrotomi dengan baik dan paripurna karena adanya lekatan usus dengan lubang operasi itu yang melekat. Begitu melekatnya sehingga susah dilepaskan. Melepaskannya pun harus melalui tindakan diseksi dengan secara tajam. Artinya apa? Kemungkinan besar akan terjadi infeksi bukan hanya infeksi, akan muncul lubang berikutnya yang lebih besar.
semakin memperparah berarti. Nah, Iya. kalau tidak dilakukan dengan baik dan benar oleh seorang dokter bedah, ini akan menimbulkan komplikasi di kemudian harinya, gitu. Iya, jadi sahabat RSAA, jangan lupa kalau konsul itu ke yang berkompeten ya, jangan main ke dukun, jadi terus dipijat biar benjolannya hilang gitu. Jangan, jadi alangkah baiknya sahabat RSAA jika ada benjolan sedikit bisa langsung konsultasi ke dokter Huda di Poli Bedah Rumah Sakit Dasyat Lestari setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 14 waktu Barat, dan di hari Sabtunya jam 7 sampai jam 9 pagi. Seru dokter ya, seru sekali ya kita hari ini yang ngobrolnya ya. Dok, itu bisa dicegah nggak dok? Misalkan masih kecil ini, saya konsul ke dokter, katakan saya gitu dok, masih kecil, masih ada belum gede lah dok, belum masih baru gitu kelihatan ya. Terus saya konsul ke dokter Huda, habis itu jangan sampai dioperasi gitu, bisa nggak dok kalau hernia dok? Ya, jadi operasi apa? Hernia itu tidak harus dioperasi. Tidak harus ya, alhamdulillah. Iya. Kalau rasanya dok. Hernia, lubang hernia itu tidak harus dioperasi. Tapi lubang hernia itu apakah bisa menutup sendiri? Tanya begitu. Lubang hernia itu tidak bisa menutup sendiri. Dia bisa menjadi besar, tetap, atau semakin besar. Nah, kecuali hanya pada bayi-bayi yang baru lahir yang nampak lubang hernia pada daerah yang sering adalah pada daerah inguinal juga dan di daerah umbilikus atau pusat. Itu kita kasih waktu jarak sekitar 1 tahun. Bila dalam waktu 1 tahun itu lubang pada bayi yang baru lahir neonatus itu bayi-bayi itu tidak menutup, artinya lebih dari usia 1 tahun masih keluar benjolan di daerah umbilikus, pusat atau daerah lipat paha, selangkangan, itu harus dilakukan tindakan operasi. Artinya yang bisa menutup hanya pada saat bayi yang kurang dari 1 tahun saja, neonatus. Selebihnya daripada itu, hernia atau lubang hernia harus melalui tindakan operasi. Yang tadi saya jawab adalah apakah hernia itu harus dioperasi? Tidak ya dok. Ya. Dia bisa dibiarkan saja karena dia bisa tetap saja segitu ukurannya. Bagaimana dia tidak harus dioperasi? Dia tidak perlu dioperasi apabila dia tidak menimbulkan gejala yang serius. Dia tidak menjadi lebih besar. Dia bisa dicegah dengan tindakan-tindakan antara lain olahraga yang cukup, mengurangi berat badan, pola makan diet yang teratur, dengan asupan makanan berserat yang tinggi. Harapannya apa? Kalau pola diet yang teratur, harapannya yang tadinya obesitas bisa diturunkan. Kemudian pola makan yang banyak makanan yang berserat itu untuk mengurangi kondisi mengejan saat BAB, ya, sehingga BAB-nya lancar, tidak perlu mengedan. Itu yang kalau mengedan berulang kali kan juga akan memperbesar rongga hernia itu yang tadinya karena tekanan yang besar itu, sehingga dia harus mengedan berulang kali. Kemudian makanan yang mengurangi asam sehingga produksi asam lambung itu berkurang, yang menyebabkan kalau hernia yang tadi saya bilang gaster tadi, hernia hiatal itu bisa komplikasinya bisa menurun. Kenapa? Karena kan tidak muncul keluhan nyeri lambung berulang. Kemudian komplikasi yang lebih berat adalah muncul GERD yang mungkin pernah dengar, atau sampai ke keganasan di daerah lambung ya, karena esophagus yang gaster yang naik ke atas, kemudian iritasi saraf berulang, munculnya dinding daripada gaster atau lambung itu yang berlipat-lipat yang dinamakan proliferasi, tidak terkontrol lagi, menimbulkan menjadi gejala kanker keganasan dari lambung. Jadi dokter itu sempat bilang, saya bawahi tadi, gejala yang serius dok. Gejala yang serius itu maksudnya gimana dok? Ya, gejala yang serius adalah gejala yang muncul
apabila dibiarkan Ya. itu dia dan tidak dilakukan pencegahan yang tadi saya bilang, olahraga teratur, makanan, pola dietnya, kurangi makanan yang terlalu asam, harus banyak makan berserat, dan pola ini aktivitas kerja yang harus dikurangi. Bila aktivitasnya berat harus dikurangi bobotnya, yang menyebabkan berkurangnya tidak terlalu sering dia mengejan, sehingga kondisi yang dikhawatirkan itu tidak terjadi, yaitu usus atau organ dari dalam perut, dari dalam abdomen itu keluar melalui lubang itu dan tidak berdiam diri di situ dalam waktu yang lebih lama. Nah, kalau itu terjadi, itu akan menimbulkan komplikasi, gejala yang serius, dan komplikasinya adalah bisa rusaknya dari organ yang keluar tersebut, bahkan harus terkadang harus dilakukan tindakan pembuangan dari organ yang keluar itu karena tidak teraliri darah dan mati dari organ yang keluar tersebut. Ngeri ya dok ya, kalau sudah terlanjur gitu Iya. ya, komplikasi ya. Iya. Komplikasi Iya, apa ya dok? iya, itu komplikasi berikutnya memang bisa menimbulkan kedaruratan atau kerugian bagi pasiennya bila tidak dilakukan penanganan yang adekuat. Oh iya, saya tambahkan untuk daerah inguinal atau daerah selangkangan bisa juga dicegah dengan selain tadi makanan, aktivitas, pola makan, penurunan berat badan, aktivitas kerja yang berat dikurangi, dan satu, kalau dia sudah ada hernia di daerah selangkangan, bisa memakai namanya boxer hernia. Boxer hernia itu adalah celana khusus untuk hernia atau celana gitu hernia. ya. Iya. Itu dijual bebas di apotek-apotek biasanya. Yang untuk menahan, dia fungsinya adalah menahan tidak munculnya hernia di daerah selangkangan dan perut. Kedua, mengurangi tekanan di daerah setempat, dan berikutnya adalah bisa mengurangi daya dorong abdomen yang berlebihan, sehingga kemungkinan benjolan itu keluar atau hernia itu keluar dari selangkangan dan perut bagian bawah bisa berkurang. Terima kasih banyak dok ya. Iya. Dok, ini banyak pertanyaan sekali dok dari sahabat RSA, sudah masuk ada 20 pertanyaan dok. Nanti untuk pertanyaan nggak sempat dijawab sama dokter Buta, nanti akan dijawab sama dokter Buta di mana ya, di akun Instagram kami, di Instagram rumah sakit, Instastory kami. Oke, dan untuk jangan lupa pemenang dari pertanyaan yang menarik nanti akan dipilih sama dokter Buta. Ada 2 pemenang ya, jadi langsung aja untuk kirim-kirim komentarnya. Dok, ini ada pertanyaan langsung aja ya dari sahabat RSA dok, dari Musinta dok, salam dari Bogor untuk Vicikori. Halo Mbak Sinta, tadi udah sahabat loh ya, lagi di Bogor, lagi asik di sana kota hujan ya. Dan dokter Buta, assalamualaikum dokter. Untuk mencegah penyakit hernia dok, disarankan melawan apa saja dok? Ya, yang tadi saya sampaikan, pertama adalah aktivitas tubuhnya, aktivitas physically itu yang harus dikurangi. Jangan beraktivitas berat, begitu. Olahraga belum boleh, tapi untuk yang olahraga yang lompat-lompat, kemudian balber, kalau ada yang suka angkat beban itu harus butuh pemanasan yang betul, atau dengan memakai celana yang tadi ya, boxer tadi itu. Kemudian dengan peralatan sebelum sebelum olahraga itu yang memadai. Kemudian makan makanan yang berserat, fungsinya adalah untuk mengurangi mengejan pada waktu buang air besar. Kemudian banyak minum juga, banyak minum. Kenapa? Karena kalau kurang minum, seseorang itu untuk kencing dia butuh force, butuh tekanan, sehingga untuk mengeden itu bisa berkurang kalau kencingnya tuh encer kan begitu ya, cair, tidak terlalu pekat. Kemudian banyak makanan berserat, kemudian istirahat yang cukup, kemudian bila dia bekerja, beban bekerja dalam artian angkat berat itu tadi bisa dikurangi. Kemudian pola istirahatnya juga harus cukup. Ya, mempengaruhi juga ya, ya, mempengaruhi juga pola ya, istirahatnya. Karena yang tadi saya bilang,
lemahnya dinding otot perut itu karena terlalu tegang, terlalu strain, sehingga kalau dia kelelahan dia akan terlalu longgar. Nah, sehingga antara tekanan, stretch dan pada waktu dia relaksasi harus cukup, tidak terlalu kendor, juga tidak terlalu tegang yang menimbulkan tekanan yang berulang-ulang. Oh ya, satu lagi, kalau pada laki-laki ini biasanya yang merokok harus dikurangi itu merokoknya, kebiasaan merokok. Kenapa? Karena kebiasaan merokok itu akan menyebabkan perfusi darah di organ yang munculnya hernia itu semakin kurang perfusi pembuluh darahnya, perfusi darahnya. Kenapa? Karena rokok itu akan menyebabkan regulasi, hemoregulasi atau perjalanan dari darah itu menurun. Akibatnya komponen darah untuk mencapai area yang luka, darah hernia itu akan menurun. Kalau dia berkurang perfusi darahnya, oksigenasi berkurang, nutrisinya berkurang, dia bukan semakin menutup, bahkan semakin melebar semakin. Ingat itu ya sahabat Teresa, jangan merokok dimanapun Anda berada ya, karena merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Oke dok, ini ada salam lagi dok dari Persebaya Surabaya dok, dari Malik Nisaldi, ada Hernando Ari, dari Tambak Sari, Tujuan Plaza, Kembang Kuning, Duku Kupang, dan Margo Mulyo Sultan Bandung. Pak Rukun dok, salamnya buat dokter Gute, sukses selalu dok. Masih Surabaya? Iya. Oh, ini ada dari Persebaya Surabaya. Oh iya. Salam satu nyali, wali. Oke dok, ini ada juga salam dari Malang Raya dok, dari Rojik.men dok. Ini pertanyaannya dok. Izin bertanya dokter dari Malang dok, apa peran teknologi medis terbaru dalam diagnosa dan pengobatan hernia dok? Ya, kalau sudah bicara dengan teknologi ya, teknologi baru untuk mengetahui apa hernia ini ada pemeriksaan yang lebih lanjut. Yang tadi ada yang saya singgung dari awal sampai barusan ini adalah pemeriksaan secara klinis dan pemeriksaan secara anamnesis. Artinya dari yang kita dapatkan dari wawancara dengan pasien dan pemeriksaan klinis secara manual. Belum ada pemeriksaan tambahan. Kalau ada pemeriksaan tambahan adalah pemeriksaan yang lebih modern. Paling sederhana adalah dengan pemeriksaan ronsen. Dengan ronsen, kalau tergantung dari hernianya. Kalau hernia yang di dada tadi itu bisa dengan foto ronsen, kita melihat organ-organ dari dalam abdomen perut yang masuk ke dalam rongga dada, itu kita bisa foto ronsen biasa atau dengan foto ronsen kontras yang memasukkan kontras ke dalam gaster atau lambung, yang kita lihat nanti apakah keluar di dalam dada yang harusnya tidak muncul di dada. Kemudian untuk yang yang paling non invasif adalah dengan ultrasound. Dengan USG. Ya, USG itu sudah bisa melihat. Ya. Awalnya adalah USG bisa melihat apakah ada organ di dalam rongga dada yang seharusnya tidak ada. Dada itu seharusnya kan seharusnya hanya ada paru-paru dan jantung. Iya. Ya. Walaupun ada namanya hati, jantung hati, tapi tidak. Paru-paru jantung, karena hati ada di dalam perut. Ya. Jadi kalau bilang jantung hati adalah dada dan perut. Ya. Nah, bila dengan ultrasound atau USG itu ada organ lain selain dua organ itu, kita bisa menyebut itu ada hernia diafragmatika atau hernia yang kalau di lambung tadi hiatal hernia. Kemudian ultrasound itu ditaruh di dada inguinal atau selangkangan. Kita juga bisa melihat di situ adalah adanya hernia inguinalis tadi, inguinalis lateralis, inguinalis yang medialis atau inguinalis yang lateralis. Itu kita bisa lihat di situ adanya lubang itu sudah terbuka atau belum dengan melalui ultrasound juga. Ya, USG maksudnya. USG. Nah, yang lebih maju lagi adalah dengan pemakaian CT scan. CT scan ini untuk melihat bila ada gejala-gejala ini kalau CT scan ini yang tidak bisa dilihat dengan USG atau dengan foto torak biasa karena gejala-gejalanya belum ke arah sana atau gejala-gejalanya dengan sana tapi sulit untuk didiagnosa dengan dua itu tadi modal tadi foto ronsen dan USG.
yaitu ada dengan memakai CT scan. CT scan. Ya. CT scan bisa melihat lebih jelas organ-organ di dalam abdomen atau di dalam torak, perut, di dalam dada, ataupun di dalam isi daerah selangkangan inguinal, apakah ada hernia di sana dengan CT scan. Untuk untuk apa saja yang melalui sana, organ apa saja yang melalui sana keluar melalui sana, itu yang lebih jelas lagi dengan memakai yang terbaru adalah MRI. Mahal ya dok MRI. MRI untuk pemeriksa juga mahal. Kalau Iya. dengan CT scan saja sekitar 1 juta, MRI yang saya tahu sekitar hampir 2,5 sampai 3 juta. Tapi kalau BPJS sudah mau penuh ya dok ya, nggak bayar Insya Allah, ini ya. ya. Mulai dari CT scan, MRI, apapun itu yang diadviskan oleh dokter Gute, Ya. kalau dari BPJS sendiri gratis ya dok ya. Ya, Maksudnya kalau tidak perlu ditanggung selalu BPJS dilakukan Kesehatan. CT scan, kita lakukan CT scan. Jadi itu ya untuk Roger.man, jadi teknologinya sudah sangat maju sekali di era tahun 2024 ini. Jadi penyakit hernia bisa dideteksi dari torak tadi ya dok Iya, ya, betul. foto. Bisa. Kalau ada yang dari ultrasound Ya. atau USG, yang lebih canggih lagi dengan MRI. Ya. CT scan tadi juga bisa ya dok ya? Iya, CT scan bisa. Dan yang lebih untuk melihat organ apa saja, MRI. Ada diagnosa banding nggak dok di situ dok? Kalau misalkan ini hernia dengan apa gitu Ya. yang sama agak mirip-mirip Ya, kita seorang dokter mestinya pastinya dia juga akan memikirkan adanya kemungkinan lain atau diagnosa banding yang kita maksudnya adalah selain adanya hernia. Kalau di daerah yang sering umum adalah di daerah inguinal, itu selain hernia adalah adanya pembengkakan dari kelenjar getah bening di sana yang disebut sebagai lymphadenopathy, atau kemudian adanya mungkin tumor-tumor jinak di sana, yaitu tumor jaringan ikat di sana selain lymphadenopathy, atau juga bisa juga suatu keganasan di daerah inguinal. Selain itu, kalau di daerah daerah ulu hati yang di daerah diafragma, selain hernia mungkin juga ada suatu yang penyakit yang tadi kalau disebutkan nyeri di daerah sana, apabila makan bertambah semakin nyeri, itu mungkin hernia, atau mungkin dia suatu mah yang kronis, kemudian suatu GERD yang ya bisa menimbulkan hernia, atau sebaliknya dengan hernia hiatal itu bisa muncul GERD. Kemudian bisa suatu infeksi atau iritasi di daerah rongga dada, liuritik dikatakan begitu, atau nyeri-nyeri di daerah saraf sekitar rongga dada. Kalau yang tadi di inguinal, di lipat paha, selain lymphadenopathy, mungkin tumor keganasan, atau juga benjolan di sana itu bisa suatu pembengkakan dari pembuluh darah. Pernah saya didapatkan suatu pembengkakan dari pembuluh arteri dari femur, namanya arteri aneurisma arteri femoralis, yang mungkin bisa muncul di daerah lipat paha yang hampir sama tempat keluarnya dengan hernia di lipat paha, hernia menalis. Dok, ini saya mau bacakan opini dulu, ini mitos atau fakta aja, jenenge aja fakta atau mitos gitu aja dok ya, biar soalnya waktu kita terbatas dok, sudah 15 menit ini, sudah kurang 15 menit ya kita Oke dokter, yang pertama, hernia terjadi hanya pada pria, mitos ya dok? Mitos atau fakta? Hernia terjadi pada pria, mitos. Ya, karena bisa terjadi pada wanita juga, tapi memang lebih sering dari jurnal dikatakan hampir 92% itu hernia sering pada laki-laki, bukan pada pria. Iya, pada pria. Jadi bisa juga wanita ya dok? Pada wanita Mitos berarti ya dok ini Iya, yang pertama dok. mitos, iya. Yang kedua, hernia selalu memerlukan operasi. Tadi sudah dijawab ya dok ya? Ya, tidak semua hernia harus operasi, tidak. Hernia yang menimbulkan keluhan saja yang harus dilakukan tindakan operasi. Jadi ini mitos ya dok ya? Ini mitos. Ya. Yang ketiga dok, hernia akan sembuh dengan sendirinya. Hernia sembuh sendirinya, jawabannya tidak. Tidak ya dok? Kecuali hernia yang muncul pada anak-anak bayi neonatus
itu sebetulnya bukan disebut hernia, tetapi masih kelainan kongenital yang akan menutup sendiri pada usia 1 tahun. Hanya itu saja. Selain itu, dia tidak akan pernah menutup. Yang keempat dok, mengangkat beban berat akan menyebabkan hernia. Ya, mengangkat benda berat yang dilakukan terus-menerus tanpa diawali dengan persiapan yang cukup, yang adekuat, itu akan bisa menimbulkan hernia. Kenapa? Karena tekanan di dalam perut yang terlalu besar, dinding perut yang ditekan terlalu lama dengan kondisi yang terus-menerus, bila tidak dibarengi dengan persiapan yang adekuat seperti kayak boxer hernia tadi itu tidak dipakai, atau kemudian tidak melakukan aktivitas pemanasan dulu untuk memperkuat dinding perut sebelumnya, langsung angkat berat atau aktivitas yang berat, dia bisa langsung menimbulkan munculnya hernia. Fakta berarti ya dok ini? Iya, fakta. Bisa mendadak, bisa juga. Tapi biasanya yang mendadak itu biasanya dia sudah pernah ada gejala di daerah tersebut sebelumnya. Yang kelima ya dok ya, hernia selalu terlihat sebagai benjolan. Hernia tidak Ya dok? tidak. Ya itu tadi yang saya bilang sebagai Kadang tidak terlihat gitu ya? iya, ada yang namanya internal hernia. Tadi belum sempat saya singgung, yaitu hernia yang ada di dalam perut, tidak terlihat di luar, tetapi gejalanya adalah dia sering mengeluh nyeri perut yang tidak ada sebab, tidak ada penyebabnya dulu. Saat aktivitas saja, kalau dia kelelahan, dia nyeri perut yang mendadak. Bahkan kalau dilakukan terus, bisa langsung tiba-tiba muntah. Tidak ada panas, tidak ada keluhan demam sebelumnya. Tiba-tiba dia nyeri sekali, mendadak dan meningkat nyerinya. Nah, itu kita bisa curigai sebagai hernia internal namanya. Artinya hernia yang terjadi di dalam perut, di mana usus itu masuk ke dalam usus. Bukan di dalamnya usus, tapi usus itu mengikat usus yang lain. Tidak kelihatan dari luar. Iya, tidak kelihatan. Tidak benjol gitu. Tidak benjol. Ya. Dia di dalamnya perut, dia mengikat usus yang lain karena ada celah di situ. Satu lagi dok, penggunaan korset atau sidi ketat dapat menyembuhkan hernia. Sudah dibahas ya dok ya? Iya. Berarti Dia bukan menyembuhkan, dia bisa mengurangi saja. Mengurangi Iya, saja. itu seperti kayak yang boxer hernia tadi, yaitu mengurangi munculnya hernia yang lebih parah, munculnya komplikasi lebih lanjut, mengurangi hernia itu menjadi semakin lebih, lubang hernia menjadi lebih lebar. Tidak menyembuhkan. Iya, terima kasih dokter. Ini tadi ada 6 opini, ada 6 mitos atau fakta dari jaksa dokter. Bisa. Oke, kita lanjut. Ini pertanyaan dari Emen Sipit dok. Halo Emen Sipit, selamat siang dimanapun anda berada. Assalamualaikum dokter. Mau tanya, apakah hernia bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus dioperasi? Udah dijawab tadi ya dok ya? Sudah, ya, Sudah tidak bisa. dijawab. Iya. Oke, lanjut ya dok ya. Ini pertanyaan dari bebeknya Jerome. Bebeknya Jerome, apakah jika sesudah dilakukan operasi masih bisa bekerja dengan beban yang berat dok? Ya, apakah bisa? Jawabannya bisa, tapi gradual, ya. Bertahap. Habis operasi minimal dia 3 minggu sampai 1 bulan, dia 1 minggu setelah operasi aktivitas normal. Aktivitas normal dalam artian normal aktivitas yang di sekitar rumah saja, tidak mengangkat benda berat, belum bekerja yang dengan menggunakan otot-otot perut yang berat. Kalau aktivitas rumah di dalam rumah masih oke. Asalkan dia di dalam rumah tidak mengangkat tempat tidur, tidak mendorong lemari. Ya, itu dalam waktu sekitar rata-rata dari pasien-pasien saya kasih spill waktu antara 3 minggu sampai 4 minggu, satu bulan. Ya, untuk setelah 3 minggu ke atas atau 1 bulan lebih aman yang ke atas, dia boleh mulai bekerja. Kalau dia tuh seorang buruh kasar pun diangkat-angkat, boleh dilakukan setelah minggu keempat. Ya, 1 bulan itu boleh bertahap. Sehari 2 hari, kemudian seminggu dia boleh kembali seperti yang dia kerjakan sebelum. Bisa dong dia muncul hernia kembali gitu? Ya, muncul hernia kembali bisa ya? Hampir semua penyakit itu yang
hampir rata tidak semua. Itu kalau yang sudah dilakukan tindakan operasi adalah mengembalikan seperti seolah-olah keadaan sebelumnya, kan begitu. Atau yang keadaan anomali diperbaiki menjadi seperti keadaan normal. Kan operasi seperti itu. Iya. Cara hakikat misalnya. Lah, hernia itu mengembalikan sesuatu yang anomali, yang abnormal, yang lubang itu menutup dengan menutupnya, seakan-akan seperti kayak normal. Ya. Tetapi bila tidak dilanjutkan dengan pola yang tadi tips-tips untuk menghindari hernia itu tadi ya tidak dilakukan, akan muncul hernia berikutnya sangat mungkin Di tempat yang sama, Dok? di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Iya, di tempat yang sama dan di tempat yang sebaliknya, yang sebelahnya. Iya, yang kanan bisa muncul kemudian, yang kiri pun juga bisa muncul kemudian. Nah, karena itu pola hidup yang teratur, yang terarah dan yang terstruktur kasarnya begitu, pola hidup yang santai normal saja, insya Allah itu sudah bisa mencegah munculnya hernia lebih lanjut atau mencegah tidak terjadi hernia pada siapapun. Baik, terima kasih. Saya menyapa dulu Sobat Teresa. Halo, selamat siang dimanapun Anda berada. Masih bersama Dr. Buta Riza Kriswono ya, Dok ya, SPBM PES. Jangan lupa untuk gabungan follow Instagram kami dan TikTok kami di @rs.hasyimashari atau Facebook kami di Rumah Sakit Hasyim Asyari, YouTube kami di RS Hasyim Asyari 1. Dan jangan lupa kita ada spesial dengan dokter spesial bedah ya, Dok ya. Dokter Buta ya yang melakukan operasi kitan ya, Dok ya. Kitan dipotong ya, Dok ya. Ini artinya harga spesial ya, ada gift juga ya bagi yang peserta kitan. Di sini ada hadiah menarik dari Rumah Sakit Hasyim Asyari. Jangan lupa nanti daftar langsung ke Ibu Maya atau Ibu Nungki di Rumah Sakit Hasyim Asyari. Dan poli bedahnya, Dok, jam berapa, Dok? Jam 9 sampai jam 14.30 hari Senin sampai Jumat, dan jam 7 sampai jam 9 hari Sabtu. Tiap hari ya, Dok, berarti ya? Cuma minggu aja, Dok, ya, nggak praktek ya? Iya. Oke, Rumah Sakit Hasyim Asyari juga ada IGD 24 jam. Jangan lupa medical check up di Senin sampai Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 malam. Rumah Sakit Hasyim Asyari juga melayani pasien BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Jasa Raja, Dompet Duafa ini spesial untuk Kabupaten Jombang ya, dan pasien umum serta pasien asuransi Medika Plaza. Dan ini masih banyak pertanyaan, Dokter. Nanti pertanyaan tidak bisa terjawab hari ini oleh Dokter Buta, nanti akan dijawab sama Dokter Buta melalui Instagram story-nya Rumah Sakit Hasyim Asyari. Dan nanti pemenangnya yang pertanyaan paling menarik, yang menarik hati Dokter Buta nanti akan diunggah di Insta Story juga. Oke, kita lanjut kembali ke laptop ya, Dok ya. Iya. Jadi ingat Mas Tukul saya, Dok. Oke, Dok, ini pertanyaan dari Popin Rudiatin, Dok. Izin tanya, Dokter, bagaimana tanggapan Dokter dengan kebiasaan dari penderita hernia yang suka mengikat perutnya dan suka diurut jika dilihat dari ilmu Dokter? Ya. Tadi sudah sempat saya singgung antara kalau mengikat perutnya itu maaf, dengan memakai kayak sapu yang besar itu, ya, pakai sapu yang besar apa ya namanya, pemben ya, korset ya. Kalau mengikat perutnya dengan korset boleh saja. Itu salah satu tindakan seperti kayak yang boxer hernia tadi itu, yaitu meminimalkan munculnya hernia karena tekanan yang tinggi di dalam perut yang menekan dinding perut, otot-otot perut itu berkurang. Tekanannya walaupun besar, tetapi dengan ditahan dari luar, kemungkinan melemahnya otot dinding perut itu akan berkurang. Kenapa? Karena ditahan dari luar dengan memakai korset. Itu apakah mengurangi munculnya hernia? Bisa saja. Ini sabuknya berarti sabuk yang gede, yang korset itu ya, mungkin ya. Bukan kalau yang dari dukun terus ada ininya gitu. Kalau sabuk yang dari kalau itu saya Bukan ya, Dok ya? tidak, ya itu kalau saya sih tidak saya sarankan itu, karena kan sabuknya hanya kecil saja ya. Kemudian ada mantranya. Ada mantra ya. Habis itu ya. Kedua,
kemudian apa tindakan memijat tadi itu ya. Iya, tidak Iya. memijat. Kalau dengan memakai korset itu bisa mengurangi, meminimalkan munculnya hernia, ya. Kalau memijat itu tidak mengurangi munculnya hernia lebih lanjut, tapi bahkan sebaliknya, dia bahkan memperparah munculnya hernia bila nantinya dia harus menjalani operasi. Jadi tindakan memijat area hernia itu sangat tidak disarankan oleh dokter bedah. Memperparah malah Iya. ya. Yang tadi keinginannya adalah mengurangi mengobati ya bahkan ya, Mengobati, ya. mengobati hernia itu tidak bisa secara teoritis, tidak bisa mengobati hernia. Mengurangi pun dia tidak bisa, secara teori tidak bisa dengan pijatan itu mengurangi hernia, tidak bisa. Bahkan sebaliknya, dia bisa memperparah kalau pasien ini nantinya harus menjalani operasi. Kenapa? Karena terjadinya pelekatan-pelekatan di daerah lubang hernia itu. Dari sekian banyak pasien yang sudah saya operasi, kalau pasiennya itu pijat, hampir semua hampir selalu saya sulit. Kalau pasien sulit, selalu setelah operasi saya tanya ke pasien, apakah pernah dipijat sebelumnya, sebelum operasi pernah dipijat? 99% dia bilang pernah. Pernah. Jadi pasien yang sulit dilakukan tindakan herniotomi atau menutup lubang hernia itu hampir 99% dia dipijat. Tidak dilakukan tindakan pijatan itu alhamdulillah hampir semuanya lancar. Lancar, Iya. ya. Operasinya lancar, komplikasi setelah operasi itu rendah. Saat operasi pun tidak mengalami kesulitan. Kalau sudah dipijat, operasinya semakin sulit. Dia mesti kaku gitu ya dok. Pasiennya mesti kaku gitu ya. Akhirnya kalau kita tidak menanyakan di depan saat anamnesis itu, kita kelupaan di situ, akhirnya kita lakukan operasi, ternyata sulit. Setelah operasi selesai, selalu saya tanyakan pasiennya, apabila pasien sudah sadar atau keluarganya, apakah pasiennya ini pernah melakukan atau sering melakukan pemijatan di daerah lubang hernianya, dan dia selalu bilang, hampir 99% bilang dia memijat lubang hernia ini, dan itu semuanya sulit. Nah, sehingga dari itu kami sarankan untuk tidak melakukan pemijatan daerah hernia, karena itu akan mempersulit saat operasi, mempersulit dokternya, maksud saya. Dokternya sulit untuk saat operasi itu, betul-betul sulit. Sulit. Iya. Pastinya juga semakin parah ya. Semakin iya sehingga kalau sulit mengerjakan, angka istilahnya morbiditas ya. Iya. Angka kecacatannya munculnya itu berulang, kembali lagi muncul hernia semakin besar. Besarnya. Iya. Jadi tidak disarankan ya. Dok? Sangat tidak disarankan. Untuk dipijat tidak disarankan. Dok, satu lagi ya dok ya. Kita sudah jam 15.58, tinggal 2 menit lagi ya dok. Seru sekali loh dok. Kapan lagi hadir di sini ya? Dengan tema yang lain pastinya ya. Satu lagi dokter, selamat siang dokter. Selamat siang dokter Rizal. Izin bertanya, apakah penderita hernia berpengaruh pada promil dok? Mengingat letaknya di selangkangan dari nikmatul laili. Bumil maksudnya mungkin ya? Iya mungkin. Promil apa bumil? Pada promil dok ini dok. Oh, program. oh, Program program. dia hernia gitu mungkin ya dok ya. Oke. Ya. Saya bisa dulu saya jawab ya. Kalau hernia itu pada laki-laki, apakah mempengaruhi kesuburan bila dia suami istri akan program hamil? Sedikit banyak dia memang berpengaruh terhadap kesuburan laki-laki. Kenapa? Semakin hernia itu semakin besar, di mana yang tadi saya bilang adalah di mana kanalis inguinalis atau tempat keluarnya hernia itu adalah tempat keluarnya juga saluran sperma keluar melalui situ. Kalau hernia itu yang keluar semakin besar, dia akan menekan saluran sperma itu, selalu namanya epididymis. Kalau epididymis itu saluran sperma itu tertekan, akibatnya tidak bisa sperma keluar melalui
eh, apa uretra atau penis, tidak akan keluar sperma itu melalui penis. Kenapa? Karena tertahan oleh hernia yang muncul di selangkangan tadi itu. Iya. Jadi walaupun si suami itu sudah ejakulasi, tapi dia nggak keluar ke dalam, tidak keluar melalui Tidak mengeluarkan sperma gitu, Dok. spermanya, dia hanya keluar di mana? Dia tidak keluar karena dia tertahan di situ tadi, tersumbat. Iya, gimana mau keluar? Kan kasihan dia. Aduh, kasihan sekali itu ya. tegang tapi nggak ada gunanya. Iya. Sebaliknya pada wanita kalau hernia itu apakah memperparah kehamilan dia? Untuk kehamilannya insya Allah tidak memperparah. Kalau hernia di inguinal ya, hernia yang di daerah selangkangan tidak memperparah. Ya, Dok, ya? Iya, tetapi sebaliknya dengan nanti kalau ternyata dia itu alhamdulillah hamil, kehamilannya itu bisa memperparah hernianya, iya bisa, karena gimana tekanan di dalam rongga perutnya semakin besar karena bayi yang semakin besar itu menyebabkan hernia yang tadi itu keluar masuk melalui lubang hernia yang tadi masih bisa masuk, dengan tekanan yang semakin besar karena janin yang semakin besar akan menyulitkan hernia itu akan kembali masuk. Gitu ya. Jadi tertekan gitu ya, semakin gitu tekan ya. janinnya gitu ya. Iya. Dok, ya. Tapi untuk program hamilnya saya rasa tidak. Programnya tidak Mengalami. Baik, terima kasih dokter. Ini pertanyaan saya simpan nanti buat dokter Buta untuk jawab di Instagram story-nya Rumah Sakit Hasan Asari. Karena kita waktunya sudah habis ya, Dok ya. Sudah pukul 4, jadi kita harus berpisah dokter untuk hari ini ya. Apalagi kita ketemu lagi ya, Dok ya. Oke, pemirsa jangan lupa untuk memfollow Instagram kami dan TikTok kami di @rs.hasilhasari, Facebook kami di Rumah Sakit Hasil Asari. Jangan lupa YouTube kami di Rumah Sakit Hasil Asari 1. Di Rumah Sakit Hasil Asari juga melayani medical check up setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 20 waktu Indonesia Barat. Melayani pasien BPJS Kesehatan, pasien BPJS Ketenagakerjaan, pasien Jasa Raja, dompet duafa, pasien umum dan asuransi Medika Plaza. Dan dokter poli bedahnya jam berapa, Dok? Setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul 9 sampai pukul 14.30 dan di hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 9. Oke, dokter nanti ada jargon kita ya, siap. Ya Dok, sebelum kita tutup Dok, dokter mau berpesan sama sahabat RS yang ada di rumah, mau silakan. Pesan-pesannya apa Dok? Pertama adalah tetap kita jaga kesehatan, aktivitas yang normal-normal saja, tidak usah berlebihan. Kemudian asupan makanan nutrisinya yang banyak berserat, jangan lupa makanan besar, buah-buahan, dan cukup minum air. Dan kemudian jangan lupa bila muncul adanya benjolan di daerah yang tidak pada tempatnya, yang tidak normal, segera konsultasikan ke dokter atau ke dokter bedah di Rumah Sakit Hasyim Asy'ari. Terima kasih dokter, saya Kori Suryo Wijoyo bersama Dr. Buta Rizal Kuswono SPBN dan kerabat kerja yang bertugas pada pagi pada siang hari ini. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, RSA siap, sigap, Islami, amanah, progresif.